warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam wa nusallimu ala khairil anam sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Sahabat seiman yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di dalam sebuah hadis yang berasal dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu yang diriwayatkan oleh Abu Daud dan At-Tirmizi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ada 4 golongan yang dirindukan oleh syurga. Dan 4 golongan itu, yang pertama adalah ta'lim Quran, atau orang yang senantiasa membaca Al-Quran. Nah, golongan yang pertama ini adalah golongan yang lisannya senantiasa digunakan untuk membaca Al-Quran di setiap waktu dan kesempatan yang ada, baik di waktu lapang maupun sempit. Nah, orang yang selalu membaca Al-Quran tidak hanya dirindukan oleh syurga, tetapi orang yang gemar membaca Al-Quran maka hatinya akan merasa menjadi tenang dan lebih tentram. Dalam Quran surah Ar-Ra'd ayat 28, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina amanu wa tatma'innul qulubuhum bidzikrillah. Ala bidzikrillah wa tatma'innul qulub. Yang artinya yaitu orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tenang dengan mengingat Allah, dan ketahuilah dengan mengingat Allah maka hati menjadi tenang. Dengan ayat tersebut maka dengan mengingat Allah hati menjadi tenang. Dan jika dimaknai lebih dalam, maka Al-Quranlah salah satu yang menjadi obat hati agar hati menjadi tenang dan tentram di dunia dan di akhirat. Golongan yang kedua yakni wahhabil lisan, atau orang-orang yang senantiasa menjaga lisannya dari perkataan kotor, mencaci maki, dan menghujat. Golongan yang kedua ini termasuk orang-orang yang beriman, sebagaimana diriwayatkan dalam hadis Rasulullah yang berasal dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dan Al-Bukhari, yang artinya barang siapa yang beriman kepada hari akhir maka hendaklah ia menjaga lisannya agar diam, dan barang siapa yang beriman kepada hari akhir maka hendaklah ia menghormati tetangganya, dan barang siapa yang beriman kepada hari akhir maka hendaklah ia memuliakan tamunya. Imam Al-Ghazali menyebutkan dalam kitabnya Ihya Ulumuddin ada 14 macam bahaya lidah, dan salah satunya adalah orang yang berbicara, orang yang berkata tidak bermanfaat yang bisa membuat hati menjadi kasar. Golongan yang ketiga yakni wamutlimul ji'an, atau orang-orang yang senantiasa memberi makan orang yang sedang kelaparan. Golongan yang ketiga ini adalah golongan orang yang senantiasa membantu orang yang membutuhkan. Maka Allah Subhanahu wa taala akan memberi balasan barang siapa hambanya yang berbuat kebaikan. Bahkan Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat kelak nanti Allah akan memberi makan dari buah-buahan surga. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam riwayat At-Tirmizi, siapapun hambanya yang memberi makan orang yang kelaparan, kelak di hari kiamat nanti Allah akan memberinya makanan dari buah-buahan surga. Barang siapapun mukmin yang memberi minum kepada mukmin yang sedang kehausan, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberi minum dari minuman surga. Barang siapa mukmin yang memberi pakaian kepada mukmin agar tidak telanjang, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberinya pakaian dari perhiasan surga. Golongan yang keempat yakni wasamina fi syahr Ramadan, atau orang yang senantiasa berpuasa di bulan suci Ramadan. Golongan yang keempat ini adalah golongan yang senantiasa menjalankan puasa di bulan suci Ramadan. Maka bersyukurlah bagi orang-orang yang melaksanakannya. Bahkan Allah Subhanahu wa taala menyediakan satu pintu bagi orang-orang yang berpuasa di bulan suci Ramadan yang dinamakan dengan pintu Ar-Rayyan, di mana pintu Ar-Rayyan ini dikhususkan bagi orang-orang yang
menjalankan puasa di bulan suci Ramadan. Maka dan tidak ada yang boleh memasukinya kecuali mereka yang menjalankan puasa di bulan suci Ramadan. Itulah tadi 4 golongan yang dirindukan oleh syurga. Yang pertama, orang yang gemar membaca Al-Quran. Yang kedua, orang yang senantiasa menjaga lisannya. Dan yang ketiga, orang yang senantiasa memberi makan orang yang sedang kelaparan. Dan yang keempat, orang yang senantiasa berpuasa di bulan suci Ramadan. Dan semoga kita termasuk ke dalam golongan-golongan tersebut, ke dalam 4 golongan tersebut. Demikianlah apa yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi kita semua, dan mohon maaf apabila terdapat banyak kesalahan, karena sesungguhnya kebenaran hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala. Saya akhiri, minallahil musta'an wa alaihi tiklan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.